Mari saudara-saudara kita buka firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-6. Markus pasal 6 ayat yang ke-45 mulai. Kita belajar akan firman Tuhan ini, saudara, supaya kita tahu bahwa apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Menjadi orang Kristen seperti yang dikatakan, bahwa kita harus menjadi orang Kristen yang mengucap syukur. Tetapi untuk mengucap syukur, kalau saudara tidak mengenal akan Tuhan kita, saudara tidak mengalami secara pribadi, pengucapan syukurmu itu hanya di mulut. Pada waktunya engkau mengalami tantangan, pasti engkau akan gugur. Maka dari itu, untuk mengetahui iman percaya kita harus diuji melalui pencobaan, melalui penderitaan. Jangan saudara kira kalau saudara jadi orang Kristen terus banyak yang mengatakan begini, tidak pernah kena sakit, tidak pernah kena musibah, tidak pernah kena penderitaan. Itu perlu diragukan. Terus terang. Kenapa? Sebabnya kalau enak terus, orang itu tidak akan jadi kuat. Betul tidak? Orang hidup itu mesti diuji. Seperti kesaksian siapa tadi? Sandra. Hah? Sandra apa Sandra? Sandra, saya dengarnya kok Sandra, tak pikir kok Sandra, kok perempuan, kok laki. Dia mau menginjil malah kena sakit, saudara tahu. Loh, kalau enggak ngalami kayak gitu, itu nanti enggak lihat kemuliaan Tuhan. Maka dari itu kita belajar. Firman Tuhan berkata, dengan membaca firman Tuhan, maka iman saudara itu akan menjadi kuat. Di mana letaknya rahasia wong baca Alkitab kok jadinya bisa kuat? Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata bahwa aku tidak pernah berubah. Kalau dia dulu melakukan, sekarang dia tetap melakukan. Percaya enggak? Hah? Ngalami enggak? Lah itu masalahnya. Alami saudara. Karena sekerap kali saudara berkata begini, mau ngalami yang enak. Berkatnya mau. Susahnya mau enggak? Enggak mau. Lah ini salah. Orang Kristen begitu tuh salah. Tuhan tuh mendidik kita itu harus berani menghadapi kenyataan. Hidup di dalam dunia ini, kasih Allah itu, firman Tuhan berkata apa? Allah mengasihi orang Kristen, gitu. Hah? Bilang apa Alkitab? Allah mengasihi isi dunia, termasuk orang yang tidak Kristen, tidak? Termasuk toh? Lah apa bedanya kamu sama orang yang tidak Kristen? Ini yang saudara harus tahu. Kita kerap kali iri lihat orang lain. Karena apa? Karena saudara ini tidak ngerti Alkitab. Maka dari itu saya dari kecil, saya pada waktu dipanggil Tuhan umur 12, Tuhan berkata begini, baca Alkitab. Saya tidak ada yang nyuruh. Sebabnya apa? Saya ini tidak pernah kepingin jadi orang Kristen. Karena orang Kristen itu munafik. Kalau Minggu baik, kalau Senin sampai Setu rusak, bobrok. Buktinya yang saksi tadi itu umur 12 sudah
dibaptis selam lagi. Katanya kalau dibaptis selam kan mati toh. Tapi nyatanya ya hidup kok dagingnya kok. Masih tidak karu-karuan. Saudara tahu, kalau saya lihat orang Kristen, saya tidak bisa jadi Kristen. Kenapa? Orang Kristen itu munafik, saya bilang. Jujur, ya toh. Hamba Tuhan pun banyak yang munafik. Di atas mimbar ngomongnya baik, di belakang mimbar tidak karu-karuan. Loh betul enggak? Makanya itu kamu ini mau masuk surga itu mau ngikuti orang, ngikuti pendeta atau ngikuti Yesus. Kalau ngikuti Yesus jangan lihat orang lain. Sekali kamu lihat orang lain kecewa, kamu pasti salah jalan. Tidak ada orang baik. Yesus sendiri berkata, tidak ada orang baik, termasuk saya. Jadi kalau kamu mau melihat saya, pasti kecewa. Sebabnya apa? Sebab ada kekurangan saya. Saya ini orangnya keras hati, omongnya kasar, blak-blakan dek ngomong, ndak tedeng aling-aling. Nah, kalau orang yang lembut datang kepada saya, kena omongan saya, wah lah belun-belun kok sudah marah-marah. Padahal saya ini sekarang sudah tidak pernah marah, tapi karena omongan saya keras, dianggapnya pemarah. Repot toh, makanya itu. Jadi jangan lihat orang. Lihat Yesus, belajar dari firman Tuhan. Saya jamin mesti masuk surga. Tapi ada tapinya. Kamu mau berani bayar harganya enggak? Itu. Banyak orang Kristen cuma mau masuk. Yang penting selamat, Pak. Ya. Enggak usah bayar. Tapi kalau mau duduk semeja dengan Yesus, bayar harganya. Maka dari itu waktu saya membaca Alkitab saya bilang, Tuhan, Engkau ini panggil aku jadi apa? Jadi hambaku. Mau kasih apa? Saya itu orangnya ngomong jelas, tidak mau ikut-ikutan. Apakah Alkitab ini bisa dialami? Tuhan berkata, alami. Kalau tidak kamu ngalami, jangan jadi orang Kristen. Saya bilang, ya beneran. Jadi kalau aku buktikan tidak jadi, aku tidak jadi Kristen. Saya kalau ngajar anak-anak juga begitu, anak-anak saya. Alami nak, baca Alkitab, alami sendiri. Kalau kamu tidak ngalami, tidak usah jadi orang Kristen, rugi. Karena apa saudara? Kalau orang tidak ngalami secara pribadi, tidak bakal bisa percaya. Ikut-ikutan tuh gampang. Enak ya. Banyak orang bilang gini, enak ya jadi penginjil kayak Pak Yusa. Apa nih yang enak? Dia bilang, wah berkatnya banyak. Asal datang lihat berkat. Terus saya bilang, kalau kamu jadi orang Kristen cuma lihat berkat, kamu bakal kecewa. Saya bilang, enggak bakal dapat kamu. Saya bilang, kenapa? Sebab Tuhan itu enggak bisa kamu tipu. Hatimu itu, motivasimu itu kelihatan. Contohnya saja, orang Injil. Kalau dipanggil orang kaya, lalu hatinya bilang, waduh lumayan nanti mesti ini persembahannya akeh. Saudara tahu? Saya kasih resepnya. Karena apa? Ini pengalaman nyata. Asal sudah timbul di sini begitu, malah tidak dapat duit sak sen. Kenapa? Sebab pada waktu terima, Tuhan ngomong, itu bukan bagianmu. Kasih ke orang lain. Lu kok gitu sih Tuhan, mau ngaku yang kerja. Hatimu itu tidak tulus. Saudara tahu? Tapi kalau saya tidak pernah membayangkan semuanya tertuju kepada Yesus, yang penting itu melayani, menyenangkan hatinya dia,
berkati malah tak amblak-amblak. Sampai saya itu bilang gini, oh jadi caranya itu harus bagaimana? Motivasinya itu bersih. Tuhan berkata, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, apa yang tidak pernah timbul dalam pikiranmu, itu yang disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Saudara tahu? Maka dari itu kita harus benar-benar tahu hatinya Tuhan itu yang seneng itu yang bagaimana. Maka kita belajar dari firman Tuhan ini, saudara akan tahu. Di dalam Markus pasal yang ke-6 ini ayat 45, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Kalau murid-murid Tuhan Yesus, saudara, sudah melihat sendiri, pengalaman sendiri, bahwa 5 roti, 2 ikan menjadi 5.000 dan ikan-ikan demikian banyak dan sisanya pun banyak, tetapi hatinya belum mengerti dan mereka tetap degil. Ini orang murid Tuhan Yesus ini bergaul, makan, tidur bersama-sama sama Yesus, melihat mujizat demi mujizat saja belum bisa mengerti dan hatinya pun belum terbuka, apalagi saudara. Betul enggak? Maka dari itu kita harus sadar. Untuk dapat mengerti kita perlu Roh Kudus. Untuk hati kita bisa mengerti firman Tuhan, Roh Kudus yang bisa mengertikan kita. Sebab hati ini degil luar biasa, sukar sekali. Untuk bisa mengerti kebenaran, untuk bisa mengerti cara berpikirnya Allah. Tapi kalau perkara-perkara daging, perkara dosa, cepat ngerti nih. Betul tak? Anak kecil aja coba ngerti. Anak kecil itu loh, sebetulnya bisa bohong enggak? Enggak toh? Tapi coba, kalau dia mainan, jual pasaran, jualan nasi, jualan apa, lalu kamu tanya, bilang apa dia? Yo beli, ini coba dimakan. Loh ini dimakan sungguh. Anaknya bilang apa? Tipu-tipu. Betul enggak? Kenapa dari kecil kok sudah kenal tipu-tipu? Pura-pura, saudara tahu. Dari dasarnya itu sudah ada. Jadi kalau kita berbicara perkara-perkara yang jahat, itu langsung nempel. Tapi berbicara tentang kebenaran sukar sekali.
Berbicara perkara mujizat, sukar sekali. Maka dari itu saudara harus ngalami tidak hanya cuma sekali, 2 kali. Hidupmu dari hari ke hari harus setiap hari mengalami mujizat. Kalau tidak, engkau tidak akan mengenal Allahmu yang luar biasa. Saya katakan kalau engkau tidak mengenal Allahmu yang sungguh-sungguh, kamu tidak akan berani nekat. Tidak. Firman Tuhan berkata, jikalau engkau mau menjadi muridku, kamu mau masuk ke dalam kerajaan surga, sangkal diri, pikul salib setiap hari, ikut aku, kata Yesus. Kata-kata itu kelihatannya sederhana, tapi berat luar biasa, saudara tahu. Sebab apa? Sebab kalau engkau mau menjadi pengikut Yesus sungguh-sungguh, harus berani tinggalkan segala-galanya yang kamu sayangi sekalipun. Saya tadi di depan ditanya, Pak, kok ada rombongan pergi ke Bandung? Katanya istri Pak Yusak mau dipanggil pulang. Mau mati. Saya mesem saja. Kenapa? Orang kan enggak tahu. Ngomongnya itu kalau tanyaannya gitu itu masih mending, saudara. Masih lumayan. Tapi yang menghakimi bilang apa? Kok enggak mati-mati? Lah rumah saya itu ditelepon terus hari-hari itu. Bagaimana Pak Yusak? Sudah mati. Kira-kira orang itu orang malah bantu doa atau malah orang yang iri? Malah nyukurin istrinya cepat-cepat mati, kurang ajar enggak? Padahal seandainya orang itu datang ke rumah saya, dia tahu pergumulan kita. Bagaimana tegangnya keluarga kita. Kenapa? Karena memang sebetulnya itu istri saya sudah waktunya pulang. Anak saya sudah dapat penglihatan. Mama, malaikat-malaikat itu datang mau jemput mama sekarang. Ya nak, pap mama ya sudah siap. Bayangin, tegangnya luar biasa kita. Kita sembahyang dan beberapa saudara ikut sembahyang. Dapat pernyataan, pulang, memang pulang. Ya wis, kita siap Tuhan. Tidak jadi lagi. Beberapa hari yang lalu, ini masih beberapa hari yang lalu, sebelum saya dapat pernyataan dari Tuhan. Jam 4 pagi bangun, dia pergi ke belakang, kemudian masuk tidur, belum apa-apa, barusan dia meletakkan kepalanya, dek. Saya sudah maser tidur, dibangunin Tuhan, bilang, bangun, kaget, ada apa Tuhan? Sekarang, ada apa? Perhatikan istrimu, ngorok orang yang mau mati itu loh, persis. Wong karena aku ini nungguin orang yang mau mati itu banyak, jadi grek, lah ini kan si mau mati ini. Tak tumpangi tangan terus sebentar lagi bangun. Saya bilang, kamu kemana tadi? Loh, aku tadi kok sudah hilang ya rasane. Bukan tidur, hilang. Ya karena kamu mau mati. Loh kok tidak jadi? Tuhan bilang, nanti kalau kamu mati itu seperti itu, tidak terasa apa-apa. Bayangin. Lah saya ini jadi suaminya kan ya turut tegang toh. Jadi kalau tidur itu saya tidak bisa nyenyak. Kenapa? Takut tahu-tahu bangun wis hilang. Jadi rohani jasmani ini tegang loh saudara. Anak-anak saya ya tegang. Jangan kira wong kita itu kalau diberitahu kita itu rela. Bukan kita itu seneng kehilangan istri. Siapa yang seneng kehilangan istri siapa? Ada yang punya simpenan.
Betul tak? Yang punya simpenan mesti seneng kalau kehilangan istri. Sebabnya apa? Ben cepet-cepet bisa kawin lagi. Lah apa dikira aku ini punya simpenan? Sedang Tuhan sudah ngomong sama saya, kalau istrimu pulang, kamu tidak boleh kawin. Hidupmu harus kau persembahkan 100% untuk aku. Jadi mau tidak mau, ini rohani jasmani ini sembahyang terus. Tuhan, engkau sewaktu-waktu kasih tahu aku, Tuhan. Ya sudah. Dan ternyata baru hari Minggu pagi saya mau berangkat. 4:30 pagi. Tuhan ngomong sama saya, ngomong sama istri saya. Dan dia jelas memberikan penglihatan kepada istri saya dengan jelas gamblang. Dan dia lalu memberikan perumpamaan bahwa setiap orang yang mau mati dan menghadap kepadaku harus membawa bendel map pertanggungan jawab selama dia hidup di dalam dunia. Saudara tahu. Dan dia tunjukkan sendiri. Pada waktu itu dia dapat penglihatan, dia masuk satu ruangan. Dan di sana sudah berjejer map tiap orang. Dan tiap orang ada namanya. Dan dia pada waktu masuk, dia lalu lihat mapnya itu warnanya jambon. Dia memang senangnya itu warnanya jambon. Sebab bunga-bunga yang dibuat peti matinya dia juga sudah dibuat. Warnanya juga jambon. Dia buat sendiri. Nah, kemudian dia lihat, loh, mapnya ada tulisan nama dia dan disobek dan dibuang. Lalu dia bilang, loh, map saya kok dibuang, kenapa? Diambil sama dia. Lalu Tuhan berbicara jelas. Lulus, tidak jadi berangkat, ditunda. Lalu dia bilang, loh Tuhan, kok dibuang? Lulus, tidak jadi berangkat, ditunda. Balik. Yang lain masuk, ngambil mapnya, berangkat. Loh, saudara, hati-hati. Saya sampai di Surabaya Jeglek, ada seorang ibu yang berdoa. Tuhan, nanti kalau mamah saya meninggal, Pak Yusak yang tutup peti ya Tuhan. Saya datang orangnya belum mati. Lalu saya dikasih tahu Ibu Samudi, ibunya si saudara kita itu masuk rumah sakit. Nanti kalau kamu yang berdoa ya, yuk ditilii, iya. Saya datang jam 9, jam 12 ditelepon lebih sedikit. Baru berangkat, kok tepat ya Yusak datang. Nah, saya yang nutup petinya kemarin. Saudara tahu? Kita itu tidak bisa mengerti kapan kita dipanggil pulang, betul enggak? Tapi kita harus menghadapi pencobaan demi pencobaan, kita harus menghadapi satu kenyataan untuk menguji apakah kita ini mencintai Yesus lebih dari segala-galanya, saudara tahu. Dan pada waktu itu istri saya berkata, kamu berangkat ke Surabaya, tidak usah pikiran. Karena Tuhan berkata, aku ditunda. Berapa lama? Tidak tahu. Pokoknya layani saja sampai beres. Dan semuanya akan beres. Saya bilang, amin. Saudara, hidup dengan Yesus harus berani membayar harganya. Alkitab berkata, Yesus berkata apa? Yesus memerintahkan muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang. Yesus tidak bersama-sama dengan dia. Yesus naik ke atas gunung berdoa. Yesus memerintahkan murid-muridnya naik perahu ke seberang. Untuk setiap orang yang melalui danau Genesaret, untuk setiap orang melalui laut Galilea,
harus menghadapi risiko. Akan ada angin ribut, akan ada gelombang yang besar dan angin sakal. Saudara dan saya hidup di dalam dunia, setiap orang harus menghadapi kenyataan. Pedagang harus menghadapi masa-masa yang sepi dan bangkrut. Bisa enggak? Jangan lalu berkata begini, orang Kristen mesti berkat. Kalau kamu beres terus. Ayub diberkati, melimpah. Sampai satu saat Tuhan mau meningkatkan, dibikin habis lebih dahulu. Caranya Tuhan perhatiin saudara. Maka dari itu ucapkan syukur dalam segala perkara. Apapun yang menimpa kepadamu, kalau itu kehendak Tuhan, jangan takut. Asal engkau benar di hadapan Tuhan, pasti ditingkatkan lipat kali ganda. Itu caranya Allah. Makanya kamu harus mengenal caranya Allah ini. Kita kerap kali maunya apa? Maunya berkat tapi tidak mau mengalami ujian. Kapan saudara dapat naik? Kalau engkau dihina, engkau diejek, ucapkan syukur. Itu tandanya kalau kamu sedang diuji dan mau naik tingkat. Makanya saya tidak urusan. Diapain masa bodoh, rileks saja, berjalan dengan Yesus, pandang Yesus, jangan ngurusi manusia. Manusia itu apa, munafik. Maka dari itu belajar dari Alkitab. Yesus berkata, nyebrang lebih dahulu. Apakah Yesus tidak tahu bahwa nanti murid-muridnya harus berjuang dengan sepenuh tenaga menghadapi angin, sakal, dan gelombang? Yesus tahu. Dan Yesus di atas gunung, dia berdoa. Dia maha kuasa dan maha tahu. Dia ngawasi murid-muridnya. Dia tahu caranya dia menolong murid-muridnya. Maka dari itu saudara kenali Tuhanmu. Tidak usah takut, apapun boleh terjadi. Pandang dia. Dia pasti sanggup lakukan segala perkara. Dia sanggup mengubahkan segala perkara, kutuk menjadi berkat. Tetapi masalahnya sekarang, adakah hati kita tetap melekat kepada Dia atau tidak? Kalau hatimu tidak melekat kepada Dia, kau harus kehilangan segala-galanya, bayarnya mahal, saudara. Untuk keselamatan jiwamu, untuk menaikkan tingkat kerohanianmu, kau harus dididik oleh Tuhan. Kalau engkau dihukum oleh Tuhan, ucapkan syukur. Karena apa? Firman Tuhan berkata, mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Maaf, bukan 13, 11. 1 Korintus 11 ayat yang ke-32. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Ini rahasia Allah yang luar biasa, saudara. Jikalau saudara dihukum oleh Tuhan, saudara ini sedang dididik. Saudara ini supaya tidak mengalami hukuman nanti bersama-sama dengan dunia. Saudara ini disembunyikan oleh Allah, disendirikan. Jadi untung malahan. Sebabnya apa? Sedikit dihukum, sedikit dihukum. Kalau orang dunia, hukumannya itu tidak dijalankan sekarang, tapi ditimbun. Nanti tahu-tahu segudang. Hukumannya tidak kuat. Dan akhirnya dilempar ke dalam neraka. Tapi kalau saudara dihukum dari sedikit, enak. Ini pengalaman kami. Apapun saya berkata, Tuhan terima kasih. Diuji apapun, terima kasih.
Karena apa? Saya tahu kalau Tuhan nguji pasti ini sudah waktunya aku dinaikkan tingkat lagi. Dan saudara tahu berkat rohani dan jasmani melimpah. Saudara tahu. Luar biasa. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Kita menjadi pedagang, saudara ikut Yesus, saudara tidak mengira kalau engkau kena tipu. Engkau tidak mengira kalau barang yang kamu terima itu malah barang busuk, barang curian kadang-kadang. Lalu kamu kerembet-rembet. Tidak kira, itu risiko sebagai seorang pedagang. Sakit, kelelahan, itu risiko yang harus dihadapi setiap anak Tuhan. Tetapi dengan masalah-masalah itu engkau akan tahu iman percayamu kepada Yesus itu sampai di mana. Apakah engkau tetap mengucap syukur ataukah kamu ngomel? Itu akan diukur. Ngomel, rugi. Mengucap syukur, untung. Tapi untuk mengucap syukur gampang enggak? Dianggap orang gila. Waktu saya terima telepon dari Jakarta ada seorang ibu. Dia telepon begini. Pak Yusa, bagaimana dengan tante? Oh baik sampai sekarang, enggak apa-apa. Lalu saya bilang, indah Tuhan itu. Loh, tante tapi katanya mau dipanggil pulang. Ya. Lah kok Pak Yusa enak saja, tenang saja. Lah mau apa? Jawabannya apa kamu tahu? Saya bilang, lah mau apa? Wong kita mengasihi Yesus lebih dari segala-galanya. Jawabannya ibu apa? Orang itu bilang apa? Memang Pak Yusa itu orang tidak punya perasaan. Bayangin saudara. Bayangin saudara. Justru kalau kita itu mencintai Yesus lebih, dicap orang dunia itu apa? Gila, tidak punya perasaan. Wong istrinya mau pulang kok ketawa-ketawa. Bayangin. Lah saya bilang, loh, lalu istri saya mau pulang itu saya suruh apa? Ya sedih kek. Loh lah kalau saya sedih itu lalu kalau Tuhan lihat sedih, lalu Tuhan bilang, karena sedih ya sudah tak kasih balik. Apa gitu? Enggak. Kalau engkau mengucap syukur menjadi pelaku firman, Yesus hatinya enggak sampai, betul enggak? Itu orang Kristen, saya bilang, memang kamu itu aneh. Bayangin, saya bilang, kalau saya enggak aneh, itu enggak Kristen, saya bilang. Lalu dia bilang, ya sudah pokoknya enggak apa-apa toh. Enggak, ya sudah tutup. Saya bilang, puji Tuhan. Sampai istri saya itu ngomong sama saya sendiri begini. Yang, dia kalau manggil saya kan sayang. Yang, kamu ini kok kasihan siang. Yang, kenapa? Hampir orang semua itu nuduh kamu itu enggak sayang saya. Saya bilang lah, tapi yang penting kan kamu yang tahu toh bahwa saya sayang kamu toh. Ya, orang lain Tuhan cuma menghakimi saja. Biarin, yang penting kan saya sama kamu, saya bilang. Sampai istri saya tuh orangnya lucu. Di depan anak-anak saya bilang, nah nanti kalau saya mamah pulang, papa biar kawin lagi sih nak. Anaknya bilang, enggak. Loh, kasihan enggak ada yang jaga. Saya bilang, kamu itu ya aneh-aneh kok. Wong Tuhan sendiri sudah ngomong sama saya kalau kamu pulang itu tidak boleh kawin. Kok nganjuri orang kawin meneh. Golek masalah, golek penyakit kawin itu aku meneng. Masa mbok sangkai ngurusi perempuan tuh gampang apa aku meneng. Loh betul enggak? Ngurusi perempuan tuh susah loh. Tapi perempuan ngurusi laki itu ya lebih susah. Sebabnya apa? Susahnya kenapa? Karena diktator. Betul tak? Itu soalnya. Maka dari itu saudara, untuk menyangkal diri ini tidak gampang.
Murid-murid Tuhan Yesus sendiri ini, kenapa kok Tuhan berkata kepada dia, kamu berangkat dulu, nyebrang. Sebab kamu tahu, murid-murid Tuhan Yesus ini nelayan. Tuhan mau menunjukkan watak nelayanmu, watak kesombonganmu itu belum hilang. Maka dari itu Tuhan mengatakan, kamu nyebrang dulu, tidak usah ada aku. Karena pikirnya murid-murid di dalam hati, kalau perkara air, itu urusan saya. Yesus itu kan tukang kayu. Aku sudah pengalaman, ahli. Penyakitnya kambuh lagi. Saudara tahu? Kesombongannya itu loh. Nanti kalau saudara jadi pengusaha berhasil, sombongnya itu timbul lagi. Tidak sadar. Nah, pada waktu gelombang datang, angin ribut datang, mulai capek nyari Yesus. Saudara kerap kali menjadi anak-anak Tuhan sudah sadar bahwa Yesus itu segala-galanya. Yesus sanggup memberikan apa saja yang kamu perlukan. Tetapi kerap kali kepikiran yang lama ini timbul lagi. Kerap kali dosa lama ini balik. Jangan coba-coba ya. Kalau pedagang-pedagang ini capek, zaman dulu senang dipijet-pijet. Nanti kalau sudah berhasil pergi ke kota lain, capek, mulai pijet-pijet. Kalau enggak jatuh, kembali hati-hati kamu. Biasanya balik lagi karena apa? Setan tahu kelemahan kamu. Tukang judi, jangan coba-coba masuk. Lihat-lihat, mesti main, enggak bisa, tidak. Sebab Yesus sudah memberikan contoh, murid-muridnya tidak bisa menghilangkan keakuannya. Tanpa dididik secara nyata. Menghadapi kenyataan. Setelah dia menghadapi angin ribut, setelah dengan tenaganya sendiri habis, baru Yesus berjalan di atas air menyatakan dirinya. Dan perhatiin saudara, di dalam ayat yang ke-50, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ayat 51, lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Perhatiin. Demikian Yesus naik ke atas perahu, angin ributnya reda. Mereka harus melihat satu kenyataan. Bahwa Yesus segala-galanya. Dan apabila Yesus tinggal bersama dengan engkau, angin ribut segala perkara boleh terjadi, tapi engkau sanggup mengatasi dia. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh dia. Tetapi jangan sekali-kali kamu keluar lagi tanpa Yesus. Jangan sekali-kali kamu mengambil langkah lagi tanpa Yesus. Kau harus menghadapi bayar harganya. Tetapi jikalau kamu bersama dengan Yesus senantiasa, murah, enak. Karena Yesus sudah berkata, ku yang kupasang itu enak dan ringan. Ini pengalaman saya, saudara. Menghadapi kematian istri saya ringan. Saya diserang oleh hamba-hamba Tuhan, dikatakan apa? Kamu kan bisa minta sama Tuhan. Tuhan kan berhak memberikan orang yang minta. Firman Tuhan berkata, minta maka diberi kepadamu. Kenapa istrimu tidak mau minta? Saya berkata,
Aku seorang hamba. Aku belajar dari Yesus. Dan saya pernah minta, Tuhan, Engkau tahu kelemahanku. Engkau tahu kelemahan anak-anakku. Engkau tahu segala kebutuhanku. Kami masih memerlukan istri, ibu, atau tidak, itu Engkau lebih tahu daripada aku. Kalau Engkau mengatakan pulang nak, ambil. Dan Engkau yang menjamin kami. Karena itu hakmu. Dan saudara tahu, iman yang terbesar bukan iman mengadakan mujizat. Bukan iman peminta-minta. Tetapi iman yang terbesar adalah iman yang bisa menerima kehendak Bapa. Karena itu imannya Yesus Kristus Tuhan. Maka dari itu saudara, hidup penyerahan itu tidak hal yang gampang. Kita harus berani menyangkal diri, kita harus berani serahkan segala-galanya. Menghadapi kenyataan, pencobaan kita masih dapat mengucap syukur. Tapi bukan berarti masa bodoh. Kalau kita menghadapi kenyataan lalu firman Tuhan berkata kepada keluarga kami bahwa istri saya harus pulang. Lalu kita bilang, pulang ya pulang, masa bodoh? Enggak. Saya berkata kepada istri saya, kalau kamu harus pulang, kamu siapkan dirimu. Sediakan segala-galanya. Apa saja yang kamu ingin. Dia berkata, aku sediakan sendiri semuanya. Setelah selesai, aku siap. Dan setelah disediakan peti mati, bunganya, yureknya, sarung tangannya, sepatunya, semuanya siap. Sampai make up-nya disiapkan. Saudara tahu, apakah enggak itu orang gila? Enggak ada orang mau mati nyapi badannya dewek. Sampai dia panggil tukang make up temannya, dia bilang, riasi saya kalau nanti saya mati, riasnya seperti apa yang aku suka ya. Lalu dicoba, dia diriasin, jangan terlalu nyolok, yang tenang saja, yang sederhana. Saya sedang tidur, istri saya itu diriasi temannya. Lalu dia pakai pakaian putih yang dia pakai mau mati nanti. Dia pakai handskun segala, pakai sepatu putih. Sudah selesai, saya dibangunin. Lah saya bangun tidur kan kagetnya luar biasa. Ada apa? Lu kok pakai pakaian putih? Oh ya ini kan pakaian sing mau kamu mati toh. Lah iya tak pakai dulu. Jadi saya bisa lihat nanti kalau aku mati aku kayak gini. Ada enggak orang model orang mau mati masih gurauan kayak gitu? Lalu apa? Ayo yang bangun. Aku ini tidur apa ngimpi? Saya bilang. Loh kamu ini masih hidup loh, enggak apa-apa, orang tak bangunin. Kenapa? Yuk potrek sama saya, bayangin. Jadi bangun tidur ini suruh potrek sama dia pakai pakaian putih kayak gitu. Saya bilang kamu ini kok ada-ada aja. Loh aku lihat semuanya supaya semuanya itu sudah siap. Saudara tahu. Tetapi kalau Tuhan mengatakan diundur, ya satu anugerah, betul enggak? Ini kita enggak usah ngurusi. Yang sudah disiapkan enggak apa-apa. Karena apa? Karena itu rencana daripada Allah kita. Maka dari itu saudara, menjadi orang Kristen harus berani menghadapi kenyataan. Pencobaan demi pencobaan hadapi. Kalau engkau bersama dengan Yesus, engkau akan sanggup mengatasi. Jangan kamu bilang gini, wah pemborosan. Loh, perempuan itu mencurahkan minyak narwastu. Menurut manusia pemborosan, menurut Yesus tidak. Saudara tahu. Hidup kekristenan, pandangannya pada Yesus. Jangan menoleh ke belakang. Yesus berkata, seseorang yang mau menjadi pengikutku menoleh ke belakang, tidak layak.
menjadi pengikutku. Saudara, kita kerap kali menjadi orang Kristen, kerap kali menoleh ke belakang. Kita sudah mengambil satu langkah, maju. Tetapi sayang uang, balik lagi. Balik lagi, balik lagi. Saudara tahu, kau akan bayar harga yang cukup mahal. Sebab itu pengalaman saya. Tetapi jikalau kamu berani melangkah, berkat akan melimpah luar biasa. Dan Allah tidak pernah terbatas kuasanya dan memberkati kamu. Boleh sepi, boleh kurang, boleh sulit, tapi Allah sanggup memberkati saudara langkah demi langkah. Karena apa? Karena bersama dengan Dia, angin ribut pun diredakan. Yesus sanggup berjalan di atas air. Engkau pun berjalan di atas air bersama-sama. Kita akan mengatasi hukum alam. Petrus pun berjalan apabila dia bersama dengan Yesus. Tapi demikian dia menoleh ke belakang, dia melihat kanan kiri, dia akan jatuh dan masuk. Cepat kembali, bertobat. Belajar dari firman Tuhan. Tuhan mengatakan, tenang, jangan takut, ini aku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Engkau lihat anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan Yesus. Jikalau saat-saat ini anak-anak-Mu sedang mengalami pencobaan, Engkau biarkan anak-anak-Mu menyeberangi lautan dunia ini sendiri, Tuhan. Padahal Engkau di dalam surga, Engkau melihat. Tuhan, kerap kali kesombongan kami, keakuan kami masih merajalela. Kami masih mau menetapkan langkah-langkah kami sendiri. Kami kerap kali merasa kami mampu. Dan kami kerap kali menoleh ke belakang. Kami melakukan perkara-perkara yang Kau tidak suka, yang sudah kami tinggalkan. Suami-suami masih kerap kali diktator dan bertindak sewenang-wenang terhadap istrinya. Istrinya kerap kali tidak jujur di hadapan suaminya. Tuhan, Engkau biarkan segala perkara ini angin ribut terjadi. Karena Engkau mengingatkan, tanpa dengan Yesus, angin ribut akan selalu tiba. Tetapi apabila Engkau masuk di dalam bahtera kami, Tuhan, maka segera angin ribut yang kami hadapi pun akan reda dengan sendirinya. Karena kami tahu, Engkau yang punya jagat raya, Kau yang punya segala-galanya bagi kami. Tuhan, Kau mengatakan, pada saat ini saudara Tuhan mengatakan kepada saya, ada anak-anak Tuhan yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, sedang dilanda oleh angin ribut ini. Takut tenggelam. Pada saat ini kamu berteriak kepada Yesus. Katakan kepada Dia, Tuhan, tolong aku.
Dia mendengar. Kalau dia mengatakan kepada saya begitu, berarti dia melihat dan dia menantikan permohonanmu. Katakan saudara, Tuhan tolong aku. Aku sedang dilanda oleh angin ini. Aku takut Yesus. Mari masuk dalam hatiku, masuk dalam kehidupanku. Kia karata syakata kuria kata kaya. Kaya karata shikiki kia karata su. Tuhan, Engkaulah gembalaku. Engkaulah sandaranku, Engkaulah penolongku. Kasihani anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan. Katakan saudara, suami tidak akan mengerti, istri tidak akan mengerti, orang lain tidak akan mengerti, tapi Yesus mengerti engkau. Dia maha tahu, Dia maha kuasa, Dia tahu tanggunganmu, Dia tahu penderitaanmu. Katakan kepada Dia, Tuhan, ini aku, tolong aku Yesus. Dan segera Dia akan menolong engkau. Angkat tanganmu, katakan kepada Dia. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang teracung. Hamba tidak mau lihat Tuhan, itu bukan bagian hamba. Itu bagian-Mu Yesus. Tangan-tangan yang teracung minta pertolongan daripada-Mu Tuhan. Hamba percaya Engkau tidak akan biarkan mereka tenggelam Yesus. Dan pada malam hari ini menjadi waktu titik tolak untuk mereka Engkau angkat kembali. Yang di dalam kesakitannya Engkau katakan, Tuhan, Kau tolong aku. Aku berikan, aku serahkan segala kekhawatiranku dan sakitku ini. Engkau sudah tanggung di atas kayu salib. Dan aku percaya kesembuhan akan tiba pada malam hari ini. Menjadi bagianku. Yang ekonomimu katakan, Tuhan, Engkau tahu beban-bebanku. Engkau tahu segala keberatanku. Engkau tahu segala kekuranganku, segala hutang-hutangku. Aku tahu Tuhan, Kau sanggup lakukan segala perkara. Kau yang punya langit dan bumi. Apabila engkau percaya pada malam hari ini engkau akan merasakan damai sejahtera dan bebanmu menjadi lepas, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidupmu. Dan engkau akan menjadi saksi Yesus di mana engkau berada. Dia sanggup melepaskan engkau karena Dia maha kuasa. Tuhan, Kau tahu tangan-tangan yang teracung karena rumah tangganya, karena anaknya, karena suaminya. Yesus, Engkau sanggup mengembalikan mereka. Utuh kembali Yesus. Karena Engkau benci kepada perceraian. Engkau benci kepada percitraan. Tapi Engkau sudah mati karena Engkau mau mengasihi anak-anak-Mu dan mengampuninya, Yesus. Ampuni suamimu, ampuni istrimu, ampuni orang tuamu, ampuni anak-anakmu. Karena kalau kamu tidak mengampuni, engkau tidak akan diampuni.
Dan apabila hal ini terjadi engkau mengampuni, maka pengampunan daripada Yesus Kristus Tuhan akan tiba. Malam ini menjadi titik tolak kemesraan yang daripada Tuhan menjadi bagian kita. Damai sejahtera Yesus meliputi kita. Terima kasih akan anugerah-Mu ini Tuhan, yang Kau sudah berikan kepada tiap-tiap anak-Mu. Hamba tahu ini pekerjaan-Mu, bukan pekerjaan hamba. Engkau akan memuliakan nama-Mu, dan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian di mana mereka berada. Semua orang boleh melihat Yesus hidup di dalam mereka. Terima kasih Tuhan. Sekarang tiba waktunya saudara, engkau harus mengucap syukur kepada Dia. Ucapkan syukur, katakan, Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu karena aku mempunyai Allah seperti Engkau. Yesus, Sikiakarata Syakata Kori. Sikiakarata Syakata.